Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Shalom, haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang, selamat beribadah di GB Sungai Yordan Roksimas. Saya percaya setiap kita sudah siap menyembah Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan terletak kekuatan dan pengharapan untuk setiap kita, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita di awal bulan ini, kemudian setiap Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan di setiap awal bulan gereja kita akan sama-sama melakukan pengakuan iman GBI Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan iman percaya kita dan iman percaya sinode kita. Kita akan baca bersama-sama, ada teks yang sudah disiapkan. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan Allah yang bertahta. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berapa dari kita yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Mari sama-sama, Dia yang layak terima segala pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian
pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah segenap hati, sama-sama katakan, inilah yang ku renung di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian kami berikan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan, biar musik menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar perbuatan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kita tinggi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan kami yang hidup. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama yang percaya, angkat tanganmu. Inilah yang setiap waktu. Ini hidup kami Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kebaikan Tuhan dan pengagungan Tuhan. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sama-sama yang percaya katakan, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka
Segala karena-Mu. Sembah Kau Tuhan, biarlah manis Kau dengar setiap pujian kami, setiap pengagungan kami hanya bagi-Mu. Oh Tuhan, sungguh besar anugerah-Nya bagi kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, sebab Tuhan baik dan anugerah-Nya besar untuk sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus, haleluya. Oh Tuhan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di tengah dunia yang tidak pernah bisa memberikan kepastian, hari ini kita mendengar, janganlah kecut hatimu dan tawar hati. Karena Tuhan Allahmu adalah Allah Immanuel. Allah yang ada bersama dengan setiap kita. Dan itu yang terpenting pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berdiri saat ini, mari setiap pribadi boleh menaikkan syukur di hadapan Tuhan hari ini. Pastikan mulutmu menaikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari. Terima kasih. Terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan berikan dalam setiap kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Kaulah gunung batu kami dan keselamatan kami, kota benteng dan pertahanan kami. Allah yang besar yang berdaulat, Allah yang memerintah untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan besar di dalam setiap kami. Oh, glory bagi-Mu Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
ajaib dalam hidup kami. The name above all name. Raja damai, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang mari sama-sama yang percaya. Katakan ku nyanyi Hosana. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah tidak ada lain. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yakin. Satu suara sekali lagi sama-sama. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yakin, kaulah yakin, kaulah yakin, sembah kaulah yakin, kaulah yakin, sembah. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan bagi Allah kami yang memberikan kemenangan untuk setiap kami. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Dia berikan, nyatakan untuk setiap kami. Dan setiap kita yang dipilih Tuhan, yang dikasih Tuhan. Demi nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan kamu dipilih Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita semua dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi kepunyaannya. Haleluya. Haleluya. Mari umat-umat kepunyaan Tuhan. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, jadi umatnya. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Semua yang dipilih Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian dengan percayamu di hadapan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan bagi Tuhan, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Sama-sama yuk. Yang pria katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umat. Yang wanita sama-sama katakan, Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. bawa kemuliaan Sama-sama yang bernapas katakan, one, two. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami bagi Tuhan. Terimalah kemuliaan
dipilih Tuhan. Yes. Berkeluarga di dalam Tuhan. Sama-sama gereja Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan sama-sama kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Sungai Yordan sama-sama semua. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, oh. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Berikan soal-soal yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan yang benar, amin. Yang bangga punya Tuhan yang benar, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kita punya Tuhan yang benar, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dialah gunung batu dan kota benteng kita. Yang percaya, yang sepakat katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan. Kuasa Tuhan di dalamku, walau badai menghadang setiap kita, walau badai menerpa di dalamku. Namun apa sama-sama katakan, amin. Yang semangat Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Tiada Allah lain yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama katakan. Yang percaya, angkat mazmurmu, katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kuasamu Tuhan, Kau menjamin hidupku, dan Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa Tuhan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan menangkan. Sama-sama yang percaya, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya,
Ibu Saudara, walau badai menghadang, menerpa setiap kita, tapi tangan Tuhan yang kuat, yang memegang setiap kita. Amin. Jika bukan Tuhan yang berjalan di depan kita, maka sia-sialah hidupmu di dalam dunia ini. Tapi ketika kau percaya sama Tuhan, pengharapan, kekuatan pasti Dia berikan untuk setiap kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Haleluya. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, kuatkan hatimu. Sambut firman Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kami kuat. Maka kuat roh dan jiwaku. Hanya Tuhan yang sanggup Saudara. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku megangkan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Panggil namanya Yesusku, Rajaku. Yang sepakat katakan, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, yes. Di dalam hadirat Tuhan sama-sama kita memerlukan kebaikan Tuhan sambil musik menyembah Tuhan. Kasih Tuhan.
kami percaya kekuatannya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang percaya. Sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. bagiku. Dan pujian ini menjadi imanmu siang hari ini. Pertolongan Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku nantikan Tuhan, ku sembah Yesus Rajaku. Haleluya. Dengan sayapmu terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Sama-sama kita panggil namanya Tuhan kita, Yesusku, Rajaku, Raja. Sekali sama-sama yang percaya, dengan sayapmu katakan, dengan sayapmu. Kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami undang Bapak Pendeta Immanuel, Bapak Gembala, Julius Mayor dan Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Berikan sorak-sorai yang meriahnya buat Tuhan kita. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Kami sadar bahwa hidup kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dengan keberadaan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Dan berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat mendengar, mengerti akan firman-Mu yang sebentar akan kami pelajari ya Tuhan. Supaya kami semakin memahami, supaya kami semakin serius, bersungguh-sungguh menyerahkan segenap hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Untuk Engkau pakai menjadi alat kerajaan-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan yang ketiga, bulan Maret. Bicara bulan Maret, tadi sebelum maju, saya sebetulnya sudah mempersiapkan kata pembukanya apa, tapi saya teringat akan tema khotbah saya saat ini,
bicara mengenai ketaatan mutlak. Nah, saya ingat ada satu statement ya yang selalu diucapkan di bulan Februari dan Maret. Apa itu? Bapak Ibu Saudara sebagai warga negara yang baik pasti tahu. Bulan Februari dan Maret adalah bulan membayar pajak, lapor pajak. Benar, karena statementnya adalah warga negara yang baik, taat pajak. Wah masuk nih, saya bilang gitu. Masuk dengan tema saya, berbicara masalah ketaatan mutlak. Nah berbicara ketaatan mutlak itu kepada Allah. Nah dimulai dengan apa? Ketaatan kita juga kepada pemerintah di atas kita. Ya saya 7 bulan ini bolak-balik saya sedang berproses ya dengan pemerintah daerah Pemprov DKI Jakarta untuk mengurus surat kerjasama ya perjanjian kerjasama tanah dan gedung yang kita tempati, yang kita pakai untuk beribadah. Nah, nanti setelah saya berkhotbah, saya akan bersaksi. Saya sudah bergairah, exciting untuk bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian sebagai jemaat GBI Sungai Yordan Roksimas. Nah, berbicara tentang ketaatan, boleh? Lihat saya. Ketaatan merupakan bukti iman kepada Tuhan. Ibrani 3 ayat 18 sampai 19. Ibrani 11 ayat 8. Coba dibuka Ibrani 11 ayat 8-nya deh. Berbicara mengenai ketika Abraham taat kepada Allah. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman Abraham taat. Terus kemudian balik lagi ke slide-nya. Dan juga ketaatan adalah bentuk kasih kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Coba dibuka ayatnya. Yang pertama, ketaatan adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan bahwa ketaatan adalah bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala perintah itu adalah ketaatan. Next, balik lagi ke Yesus Kristus adalah contoh sempurna ketaatan. Dan Yesus Kristus mengajarkan kepada manusia untuk taat sama seperti Dia, bahkan taat sampai mati. Jadi Tuhan Yesus ya sudah memberikan teladan, menjadikan dirinya contoh ketaatan yang mutlak. Kenapa? Karena dia taat sampai mati. Meskipun dia bangkit kembali. Bulan depan kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Dan bukan saja dia memberikan contoh, dia juga mengajarkan. Supaya murid-muridnya dan seluruh pengikutnya bisa taat mutlak kepada Allah sama seperti dia. Makanya Bapak Ibu saudari yang di sini adalah orang tua. Ketika mengajarkan kepada anak-anak ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memberi contoh dan teladan. Bahwa saya sudah melakukan sebagai orang tua, saya sudah melakukan. Papa, mama sudah melakukan. Yang berikutnya adalah mengajarkan. Karena kalau hanya mengajarkan tapi kita tidak menjadi contoh, itu omong doang. Saya ingat Pak Apin waktu khotbah
minggu kedua bulan Februari. Jangan begini. Kamu anak-anak baca firman, berdoa. Tapi orang tuanya nonton TV. Di situ. Berikan contoh dulu. Dan kita juga sebagai pemimpin. Baik di gereja maupun di perusahaan. Maupun sebagai RT. Jadi RW ya kan. Juga harus jadi teladan. Contoh. Dan juga mengajarkan kepada bawahan kita. Kalau memberikan contoh saja teladan kadang ya kurang kuat gitu loh. Mengajarkan saja tanpa memberi contoh juga kurang kuat. Yang kuat adalah kita memberi contoh dan kita mengajarkan. Itu hidup. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya juga ya kita bisa melihat contoh dari Alkitab ya, Perjanjian Lama. Nuh, kita tahu ceritanya Nuh, dia membangun bahtera ya, karena ketaatannya kepada Allah sekalipun seluruh orang di daerahnya mengolok-olok dia. Abraham yang ketika Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim dia keluar. Ya kemarin waktu pas PA juga dibahas ya. Jangan kita menuntut, wah Abraham diberkati, melimpah, saya juga dong Tuhan. Ya kemudian ditanya, kamu sudah melakukan apa? Abraham taat kepadaku. Dengan dia keluar dari Ur Kasdim, dari kemewahannya, dari kehidupan yang wah, dia keluar. Dan dia tidak tahu tujuannya. Nah kemudian Musa, Yosua, Daud, dan para murid Yesus. Termasuk Paulus dan bapak-bapak gereja kita. Para pendahulu kita. Kalau kita baca sejarah kekristenan, banyak orang Kristen mati. Kenapa? Melakukan firman Tuhan. Ada 5 jenis ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan sebagai murid. Markus 11 ayat 1 sampai 7. Bisa dibuka? Ketaatan sebagai murid Markus 11 ayat 1 sampai 7. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Udah stop itu aja. Saya ceritain. Percaya sama saya ya. Saya ceritain. Jadi Tuhan Yesus waktu mau masuk kota Yerusalem, dia menyuruh 2 orang muridnya. Untuk apa? Untuk masuk ke kota Yerusalem. Ngapain? Ngambil keledai muda yang tertambat. Karena Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki keledai itu. Untuk menggenapi nubuatan. Seorang Mesias akan datang dengan menunggangi keledai. Dan murid-murid melakukannya tanpa bertanya, tanpa bersungut-sungut. Tanpa meragukan. Bayangin, Mat, kamu pergi ke Pasar Senen. Nanti kamu di sana ada tukang bakso, ya kan? Kamu minta bungkus semangkok buat saya. Pergi gak, Mat? Pergi karena kan dikasih duit, dikasih ongkos. Dan tukang bakso gampang nemuinnya. Tapi ini kamu pergi ke kota Yerusalem, di sana kamu nanti akan menemui seekor keledai muda tertambat. Kamu lepaskan, kamu bawa. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu bawa keledai ini? Guruku meminjam. Dan murid-murid melakukannya tanpa sungut-sungut. Mereka ketemu keledai, mereka bawa. Ada orang-orang yang menegur. Mau dibawa kemana keledai itu? Guru kami mau pinjam. Ya sudah. Ngambil. Ada orang berkata gini. Ya istilahnya orang di luar Kristen ya. Ini menjadi serangan mereka. Untuk menjatuhkan kekristenan. Tuh Tuhan Yesus ngajarin mencuri kan. Padahal itu untuk menggenapi nubuatan. Mereka nggak tahu ada nubuatan itu. Dan itu terjadi persis dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Next, balik ke slide. Yang kedua, ketaatan sebagai saudara. Yang pertama ketaatan sebagai murid. Yang kedua ketaatan sebagai saudara. Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Nanti baca di rumah ya, kira-kira begini ceritanya.
Waktu Yesus di bait Allah, kemudian murid-muridnya berkata, ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan firman Tuhan. Mereka yang taat kepada firman Tuhan. Mereka yang taat kepada Tuhan adalah saudaraku. Adalah ibuku. Berikutnya, ketaatan sebagai hamba. Next. Yang ketiga, tolong diklik. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Nah, ini boleh dibuka firmannya. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ketaatan sebagai hamba. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Balik 7 sampai 10 tadi itu. Ya oke lah. Ya. Jadi begini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, sebagai seorang hamba, kamu harus punya ketaatan pendudukan diri yang begitu rupa. Kamu harus merendahkan diri kamu karena kamu hamba, budak. Kamu gak punya hak apa-apa. Jangan berpikir begini, setelah kamu melakukan pekerjaan, lalu kamu datang ke Tuhanmu, Tuhanmu akan muji. Bagus, kamu sudah bekerja. Bagus, kamu sudah melakukan tugas kamu. Ayo makan. Gak begitu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Setelah kamu melakukan, ada gak seorang Tuhan memuji hambanya setelah hambanya melakukan pekerjaannya, segala pekerjaannya? Gak ada. Malah hamba Tuhan itu berkata kepada hambanya, setelah hambanya selesai melakukan pekerjaannya, sekarang tolong siapkan makanan buat aku dan aku akan makan. Waktu Tuhan yang makan, hambanya nungguin. Gak makan bersama-sama. Tapi selesai makan, barulah hambanya makan dari sisa Tuhannya. Itu menggambarkan bahwa kita sebagai hamba Tuhan harus demikian memiliki satu pendudukan diri, satu ketaatan, satu kerendahan diri di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba. Dan seorang hamba hanya melakukan apa yang tuannya perintahkan. Jadi sebagai hamba, kita jangan melakukan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kita. Kita belaga so tahu. Tuhan kita gak memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi begini, pasti Tuhan saya memerlukan. Pasti kalau saya ngerjain ini, Tuhan saya akan senang. Terbantu. Sama aja begini, kita melayani. Ya, terus Tuhan gak suruh kita melakukan sesuatu, lalu kita melakukan. Kita pikir Tuhan akan senang. Kita pikir kita akan punya jasa buat Tuhan. Bahkan kita pikir kita menolong Tuhan, membantu Tuhan, meringankan pekerjaan Tuhan. Bahkan kita pikir kita membela Tuhan. Kita bikin organisasi, komunitas pembela Kristen. Tuhan gak perlu kita bantu, Tuhan gak butuh kita bela. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan tanpa kita, kehendak Tuhan pun pasti jadi. Tapi Tuhan melibatkan kita untuk menjadi mitranya. Jadi ingat, pelayanan, menaati Tuhan adalah suatu kehormatan, bukan beban. Makanya kalau ada yang ditunjuk untuk melayani, siap dan melakukan dengan baik. Suara saya lagi agak serak, makanya saya gak teriak-teriak nih. Tapi kayaknya lebih bagus ya saya ngomong begini ya. Suaranya agak berwibawa, lebih berwibawa karena serak gitu kan. Tes 1, 2, 3. Jadi satu kehormatan. Jangan pernah menolak ketika kita diminta untuk pelayanan. Tapi juga jangan mencari-cari pelayanan sesuka dengan
apa yang kita inginkan. Wah, jadi singer keren nih, ya kan? Padahal suaranya ya pas-pasan gitu kan. Emang bukan bakatnya jadi singer, atau bahkan jadi WL, atau bahkan jadi pembicara, atau jadi apapun berdasarkan keinginan, kesenangan, mau tampil. Tuhan gak suka hal itu. Tapi ketika kita mendapatkan perintah untuk melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan, dengan bakat kita, dengan passion kita, pasti pelayanan itu maksimal. Kenapa pelayanan kita gak maksimal? Karena mungkin memang kita bukan di situ tempatnya. Jadilah the right man on the right place dengan kapasitas yang semakin kita perbesar. Maka pelayanan kita akan maksimal. Tidak sempurna, tapi maksimal. Kemudian yang keempat adalah ketaatan sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 14. Waktu Ibu Evelyn Nadeak khotbah di minggu terakhir Januari juga mengangkat firman ini. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu melakukan perintah-perintahku. Kamu adalah sahabat. Tetapi ingat, jikalau kamu melakukan perintahku, firman Tuhan berkata demikian. Memang dikatakan, sahabat itu tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi sebagai sahabat Tuhan, kita sudah dikasih tahu dulu oleh Tuhan, apa yang mau kita kerjakan. Makanya jangan sok tahu. Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih instruksi. Bisa langsung, bisa melalui orang lain, terutama pemimpin. Makanya biasakan tunduk kepada pemimpin di atasnya. Kemarin waktu retret ya di Magelang, saya harusnya datang mengisi satu sesi, tapi nggak bisa, saya tolak karena di sini ada PPW, ya kan. Sedangkan seorang ibu aja nyuruh kepada bawahannya, jangan datang, nggak datang, ya kan. Nah ini Tuhan yang nyuruh saya ikut PPW, ya saya ikut PPW dong. Tuhan yang nyuruh gitu kan. Enggak. Itu kiasan aja. Nah, jadi kalau manusia aja yang ngasih perintah, taat. Apalagi Tuhan. Kemudian ada seorang pembesar yang mantan presiden juga, yang badannya besar. Itu berkata begini, harusnya ketika seorang sudah menjabat, setelah dipilih, dia harus tegak lurus dengan atasan, dengan pemerintah, dalam hal ini presiden. Di situ. Makanya nanti kalau kita ada retret ya, ikut. Nah, kemudian yang kelima, ketaatan sebagai anak. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Coba kita buka. Kita buka dari versi firman Allah yang hidup ya. 1 Yohanes 5. Ini doa Bapa kami nanti. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2 versi firman Allah yang hidup. Karena saya melihat ini kata-katanya lebih mendekati sebenarnya. Jikalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa ia adalah anak Allah dan juru selamat saudara, maka saudara adalah anak Allah. Dan semua orang yang mengasihi Bapa mengasihi anak-anaknya juga. Demikianlah saudara dapat mengetahui besarnya kasih saudara kepada anak-anak Allah, saudara-saudara kita di dalam Tuhan, dengan mengukur kasih dan ketaatan saudara kepada Allah. Yang intinya adalah begini, kalau kita mengaku sebagai anak Allah, yang pertama kita adalah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan, Penebus. Yang kedua, kita bisa mengasihi sesama anak Tuhan. Dan kita bisa mengukur kasih itu lewat apa? Lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Makanya kita kalau nggak taat sama Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengasihi
sesama kita, apalagi Tuhan. Kenapa? Karena yang kelihatan aja kamu gak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Siapa sih yang pernah melihat Tuhan? Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi saudara. Dan kita dituntut untuk taat kepada Allah. Slide berikutnya. Ketaatan merupakan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang Kristen. Ketaatan yang didorong oleh iman dan juga kasih, juga pengharapan akan menumbuhkan karakter Kristus. Jadi kalau kita taat karena iman kepada Tuhan, jikalau kita taat karena kasih kepada Tuhan, jikalau kita taat karena pengharapan kita kepada Tuhan, yang intinya adalah Tuhan yang menjadi senternya, Tuhan yang menjadi pusatnya. Jangan kita taat karena ada embel-embelnya, supaya diberkati, supaya dilindungi. Ingat, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menghadapi api yang begitu panas, karena 7 kali lebih panas daripada biasanya. Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka taat kepada Allah untuk tidak menyembah Allah lain, ilah lain. Lalu mereka mau dimasukin ke perapian itu. Apa yang mereka lakukan? Adakah mereka, jangan. Oke, saya akan menyembah patung itu. Tidak. Karena ketaatan mereka masuk ke dalam api itu. Tapi apa yang terjadi? Karena ketaatan mereka, Tuhan menyertai mereka. Orang melihat yang dimasukin 3 orang, tapi kok ada 4 orang ya di dalam. Siapa yang satu lagi? Banyak pasti penafsir menyatakan itu Tuhan Yesus. Karena Allah dalam rupa manusia adalah Kristus. Makanya Yesus sudah ada sejak zaman dulu. Karena Yesus adalah Allah. Makanya orang Israel bingung. Lu bilang, ya kan, Yesus lebih daripada Daud. Lu umur lu aja masih jauh dibanding Daud. Lu udah bisa bilang, lu lebih daripada Daud. Mereka bingung. Karena memang mereka gak mau cari tahu. Ketaatan tidak hanya melibatkan tindakan, tetapi juga kerendahan hati. Orang kalau mau taat, ya, yang pertama harus punya kerendahan hati. Makanya ada 1 jenis ketaatan sebagai seorang hamba. Rendah hati untuk taat kepada pemimpin di atas kita, itu dibutuhkan rendah hati. Sekalipun mungkin pendidikan kita lebih tinggi daripada orang di atas kita. Sekalipun kekayaan kita lebih banyak daripada orang di atas kita, pemimpin di atas kita. Sekalipun kita dari keluarga lebih terhormat daripada pemimpin di atas kita. Tapi kita harus tetap punya kerendahan hati untuk bisa tunduk kepada pemimpin di atas kita. Dan sebagai seorang pemimpin, dia hidupnya harus itu tadi, memberikan contoh dan teladan yang baik dan mengajarkan hal yang baik. Kita taat kepada pemimpin di atas kita yang hidupnya bisa dicontoh. Yang hidupnya menjadi teladan yang baik. Dan yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Pak, kalau ada pemimpin kita yang brengsek segala macam, firman Tuhan mengatakan ikuti ajarannya, firman yang dia sampaikan, tapi jangan ikuti cara hidupnya. Di situ. Lawang orang gerombolan penjahat aja bisa tunduk sama pemimpinnya. Saya kalau membayangkan ya, nonton di film-film juga tuh, itu ada gerombolan musuh ya, penjahat yang badannya gede, yang jago-jago lah gitu kan. Tapi bisa tunduk sama atasannya. Bahkan setan pun bisa tunduk kepada atasannya. Setan aja bisa tunduk loh sama atasan. Masa kita nggak bisa? Artinya apa? Kita kalah sama setan. Ketaatan bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan, atau lebih tepatnya adalah manifestasi dari iman dan kasih serta pengharapan kepada Tuhan. Jadi untuk taat kepada Allah bukan pilihan. Aduh, saya mau nyanyi nih, nyanyi boleh gak?
Aku lelaki tak mungkin mana dimampu. Aku bukan pilihan, lagunya begitu. Kurang lebih ya. Jadi Tuhan itu bukan pilihan. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu tuh bukan pilihan. Kalau pilihan ada yang lain kan? Nah, kamu ada yang lain, cuma satu-satunya. Tuhan itu bukan pilihan. Tuhan itu adalah mutlak. Taat kepada Tuhan bukan pilihan. Dan bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Hari ini saya taat, besok enggak. Sebulan saya taat, 2 bulan enggak. Setahun saya taat, 3 tahun enggak. Banyak kan enggak taatnya. Itu bukan ketaatan. Pernah suatu ketika seorang bicara pada saya. 20 tahun loh saya nahan diri loh. 20 tahun loh saya sudah sabar loh. 20 tahun saya sudah sabar. Tapi hari ini saya udah gak sabar lagi. Berarti kamu bukan orang yang sabar. Jangan ikutin pelajaran dari Wong Fei Hung. Yang bilang begini. Ke anaknya, kamu harus sabar. Sampai kesabaran kamu habis. Gitu. Saya suka nonton film kungfu dulu soalnya. Nah, hal yang mau saya tarik pelajaran, yang pertama adalah Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Dan segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Ada bagian kita gak di dalamnya? Gak ada. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Senternya, pusatnya, sumbernya adalah Allah. Jadi kalau kita ada saat ini sebagai orang Kristen, karena kasih karunia Tuhan yang mengangkat kita loh. Bukan karena kemauan kita. Ada di sini yang mau jadi baik? Ada? Paulus aja bilang begini, aku pengen berbuat kebaikan, tapi kenapa kejahatan yang selalu timbul gitu. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang beriman yang percaya dan menerima serta hidup di dalamnya, dalam Kristus adalah hambanya, adalah muridnya, adalah sahabatnya, adalah saudaranya, adalah anaknya. Kalau tadi saya mengurutkan sesuai dengan urutan Alkitab, ya kitab. Sekarang saya urutkan sesuai dengan hierarkinya. Yang pertama kita adalah hamba. Yang kedua kita adalah murid. Yang ketiga kita adalah sahabat. Dari hamba, murid, sahabat, kemudian saudara, kemudian anak. Jadi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang menerima Kristus, seperti tadi pengakuan iman GBI kita punya 5 jabatan loh. Kita punya 5 sisi. Sebagai hamba, kita harus taat. Tapi juga sebagai murid, kita harus tetap taat. Kita juga sebagai, setelah hamba, murid, apa? Sahabat, kita juga harus taat. Sebagai saudara, kita juga harus taat. Dan sebagai anak pun kita harus taat. Artinya begini, tidak ada satu posisi pun yang memungkinkan untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Ada yang bilang begini, kan saya bukan hamba lagi Pak, saya sahabat. Firman Tuhan mengatakan sahabat harus taat. Jikalau engkau adalah sahabatku, engkau harus taat kepadaku. Pak, saya lebih lagi Pak, saudara, saya saudaranya Tuhan Yesus, akrab bener. Harus taat. Pak, saya anaknya loh Pak. Apalagi lo sebagai anak. Harus taat. Jadi ingat, tidak ada sisi untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Dalam semua posisi kita tetap harus taat kepada Tuhan. Makanya tema ini saya kasihkan, saya beri tema ketaatan mutlak. Karena gak ada alasan untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Sebagai apapun. Siapa yang di sini
tahu dirinya adalah hamba Tuhan? Coba angkat tangannya. Hamba Tuhan. Halo para hamba. Yang di sini adalah murid Tuhan. Yang di sini adalah sahabat Tuhan. Tuhan Yesus. Yang di sini adalah saudara Tuhan Yesus. Tuhan. Yang di sini adalah anak. Ada yang semuanya angkat tangan, ada yang angkat enggak, ya kan? Terus ada yang angkat tangan sama sekali. Tapi angkat tangannya dalam hati, ya kan? Nah, jadi ingat, dalam posisi apapun kita tetap harus taat kepada Allah. Dan ketaatan kita kepada Allah termanifestasi lewat ketaatan kita, kasih kita kepada sesama, bahkan kepada pemerintah. Ini yang akan saya saksikan. Next, kita harus taat mutlak kepada Allah di semua status kita. Berikutnya, perenungan. Yang pertama adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah selama ini. Coba kita renungkan. Saya kasih waktu 1 jam. Kelamaan ya. Ketaatan kita kepada Allah selama ini bagaimana coba? Pak, ada yang sisi taat, ada yang sisi enggak. Yang gampang-gampang saya taat Pak, tapi yang susah saya susah taat Pak. Apalagi untuk hal yang menyenangkan saya. Terus saya disuruh meninggalkan, mana bisa. Yang kedua, berikutnya, apa yang membuat kita sulit untuk taat mutlak kepada Allah? Coba renungkan. Apa ya kira-kira yang membuat saya sulit untuk taat mutlak kepada Allah? Mungkin kesenanganmu, hobimu, mungkin pacarmu, mungkin hartamu, mungkin jabatanmu, mungkin dirimu sendiri yang membuat engkau sulit untuk taat kepada Allah. Karena engkau masih hidup dengan dirimu sendiri. Kau hanya taat kepada dirimu sendiri, bukan kepada Allah. Berikutnya, apa komitmen kita untuk bisa taat kepada Allah dengan mutlak? Setelah kita merenungkan, bagaimana ya saya ya selama ini? Saya jadi orang Kristen sudah dari lahir. Sekarang usia saya udah 65 tahun. Berarti saya sudah 65 tahun jadi orang Kristen. Saya jadi Kristen baru setahun. Saya jadi Kristen baru 30 tahun. Saya jadi Kristen Pak. Wah. Gimana ketaatan kita pada Allah? Yang kedua, apa yang buat kita sulit untuk taat kepada Allah? Kita harus tahu loh. Teman saya seorang dokter ahli, saraf. Makanya waktu saya pernah ada masalah dengan saraf saya, istri saya telepon. Langsung dikasih ya resep obat gitu kan. Supaya otak saya tambah encer gitu kan. Karena otak itu gak boleh encer ya. Kalau encer kan berarti kan otaknya kan hancur ya. Nah, teman saya bilang begini. Kebanyakan orang ketika sakit mereka cuma mikir obatnya apa ya. Tapi mereka gak berpikir penyebabnya apa ya. Sehingga akhirnya mereka minum obat. Sebentar sembuh, sebentar sakit lagi. Sebentar sembuh, sebentar sakit lagi. Udah tahu darah tinggi, ya kan? Cari obat nih. Minumlah prolipid lah, apalah obat-obatan gitu. Tapi yang namanya makan duren, makan manis-manis, makan makanan yang junk food lah. Dimakan terus, sakit minum obat. Makan lagi sakit minum obat, makan lagi sakit minum obat lagi. Ada juga orang yang dia tahu nih, kalau saya makan durian bakalan sakit, dia minum obat dulu supaya nggak sakit. Bayangin aja. Ada siklusnya begitu terus, nggak keluar dari siklus itu. Nah sekarang yang ketiga, ketika Bapak Ibu Saudara dengar firman ini, dengar pengajaran ini, apa komitmennya? Saya mau taat kepada Allah. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang murid, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara, dan sebagai seorang anak. Saya harus taat. Artinya, tidak ada alasan saya untuk tidak taat kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk apa yang sudah kami dengar. Baik melalui firman-Mu dan kesaksian yang baru kami dengarkan ya Tuhan. Satu hal yang kami dapat, kami yakini
Engkau ada di gereja ini Tuhan. Engkau menyertai gereja kami. Dan Engkau melakukan perkara bagi gereja kami ya Tuhan. Sehingga mulai saat ini Tuhan, kami sudah sangat resmi. Dan tinggal kami mengambil bagian kami Tuhan. Untuk memberikan terbaik kepada Engkau Tuhan. Baik itu doa, baik itu daya, tenaga, pikiran, dan juga dana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi gereja kami. Dan hamba berdoa supaya setiap jemaat di sini juga Tuhan merasakan tuntunan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan itu nyata. Dan selalu tepat waktu ya Tuhan. Dan juga bagi keluarga-keluarga yang ada, Tuhan juga pimpin, Tuhan juga tuntun. Dan kami sama-sama memiliki ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada depan kami. Kuduskan, sucikan. Sehingga kami semakin diperdamaikan, dipersatukan, dibenarkan. Kami semakin menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Karena salibmu ku hidup. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum dapat hosti dan anggur bisa angkat tangan? Ada saudara yang belum dapat hosti dan anggur? Bisa angkat tangan. Yang belum dapat bisa angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, adakah yang belum dapat? Semua sudah terima. Sama-sama kita bangkit berdiri. Melakukan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Karena salibmu, oh ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu Saudari, anggur yang ada dan kita lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Ya Tuhan. Untuk karya-Mu, Haleluya. Tuhan. Haleluya. Untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, bagimu karya yang sempurna Tuhan berikan. Tuhan berikan setiap kami
Kau menebus setiap kami. Kasih-Nya besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Dan hari ini kami Tuhan mau berkomitmen untuk kami taat kepada Engkau Tuhan. Taat dengan mutlak dalam seluruh status kami ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk memberikan ucapan syukur. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita telah menyatakan tubuh darah Yesus. Kita juga akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna, kebaikan-Mu Tuhan, firman yang begitu indah yang kami dengar. Ajar kami untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, di siang hari ini inilah persembahan kami. Tuhan telah memberkati kami. Dan bila persembahan ini kami bawa dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus. Semua yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya, tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara,
dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Bapak persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman via multimedia untuk sepekan ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya, Eden Nathanael. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Taufik Barlian. Sabtu, 8 Maret 2025, Komunitas GBI Sungai Yordan akan diadakan dengan tema Berjuang untuk Berkenan. Dilaksanakan di GBI Sungai Yordan di lantai 2 jam 10 pagi dengan pembicara Bapak Agus Santoso. Sabtu, 8 Maret 2025, Komunitas Pria GBI Sungai Yordan akan diadakan dengan format grup support bertemakan Mertua dan Menantu. Dilaksanakan di GBI Sungai Yordan lantai 5 jam 10 pagi. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Maret 2025 via Zoom jam 7 malam dengan tema Doa Bapa Kami bagian 3 dengan pengajar Pendeta Asigor Sitanggang THD. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang ibadah lantai 3 setiap Sabtu jam 3 siang. Khusus setiap Sabtu minggu pertama, doa syafaat diwajibkan untuk seluruh pelayan. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu sudah baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh mengatakan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat kanan kirinya. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan. Adakah? Haleluya. Oke, kita terus sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari di minggu depan kita bawa jiwa-jiwa yang baru untuk sama-sama kita bertumbuh bersama di GBI Sungai Yordan. Amin. Ya, jangan lupa kaum wanita Sabtu ibadah, kaum pria juga harus ibadah pasti. Amin. Ya, dan sorenya juga ada youth. Jadi pastikan anak-anak muda juga hadir untuk sama-sama diberkati dan bertumbuh sama di GBI Sungai Yordan. Kita siapkan hati kita mau bangkit berdiri. Kami undang generasi-generasi muda GBI Sungai Yordan untuk boleh masuk ke depan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah. Kami undang Bapak Gembala untuk memimpin di dalam doa syafaat, doa Bapa kami dan juga doa pengurapan dan juga doa berkat.
kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita arahkan tangan kita untuk berdoa bagi generasi kita di gereja ini. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada generasi muda di gereja kami. Dari anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan juga anak-anak teens, dan juga bahkan youth ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah sedari mereka kecil, sedari mereka muda, mereka sudah memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan kendaki, apapun yang Tuhan rencanakan, mereka kerjakan dan jadi atas hidup mereka. Sehingga masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu, dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Berikan kesehatan, kepintaran, kecerdasan ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Silakan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudari dan adik-adik sekalian, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.